Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dwi Sinta Anggraini, Prodi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan untuk ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Pertanyaan nomor 1, jelaskan bagaimana karakteristik warga negara Indonesia yang baik dan bagaimana implementasi dalam kehidupan sehari-hari yang saudara lakukan sebagai warga negara yang baik. Menurut saya, karakteristik warga negara Indonesia yang baik, yang pertama, saling menghormati dan bertanggung jawab. Warga negara Indonesia harus saling menghormati atas perbedaan-perbedaan yang ada. Perbedaan seperti perbedaan ras, suku, agama, budaya, dan lain-lain. Warga negara Indonesia yang baik juga harus bertanggung jawab untuk menjaga kerukunan antar sesama. Yang kedua, kritis dalam berpikir dan rasional. Warga negara memiliki hak untuk turut serta dalam masalah-masalah sosial politik. Tentu hal itu memerlukan sikap yang kritis dan mampu memberikan jalan atau solusi atas permasalahan yang ada. Yang ketiga, terbuka dan rasional. Kemajuan zaman dapat membawa dampak negatif dan positif. Oleh karena itu, warga negara Indonesia harus berpikir secara rasional, dengan cara tidak menerima semua budaya yang masuk ke Indonesia. Warga negara harus mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk untuk negaranya. Yang keempat, ada jujur dan adil. Agar terciptanya hubungan yang harmonis dan rasa saling percaya antar sesama, warga negara Indonesia harus bersikap jujur dan adil. Hal ini diperlukan untuk terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa. Adapun implementasi yang saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara yang baik, contohnya adalah saya menumbuhkan sikap toleransi dalam bermasyarakat dan bersikap selektif terhadap budaya asing yang akan masuk ke Indonesia. Selanjutnya pertanyaan nomor 2, apa yang dimaksud dengan identitas nasional? Dan jelaskan unsur-unsur pembentuk identitas nasional. Identitas nasional adalah jati diri suatu bangsa, atau dapat dikatakan identitas nasional merupakan suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa untuk membedakan bangsa tersebut dengan bangsa yang lainnya. Unsur-unsur pembentuk identitas nasional yang pertama ada suku bangsa. Suku bangsa adalah identitas yang melekat pada diri seseorang sejak dia berkembang. Di Indonesia terdapat banyak suku bangsa. Contohnya suku Jawa, suku Sunda, suku Betawi, dan sebagainya. Yang kedua, ada agama. Agama adalah identitas yang melekat pada diri seseorang atas dasar sistem kepercayaan yang dianutnya. Di Indonesia sendiri, warga negara diharuskan memeluk salah satu agama yang ada. Yang ketiga, ada bahasa. Bahasa adalah identitas yang melekat pada diri seseorang atas dasar aspek simbolik yang digunakan sebagai sarana interaksi dan komunikasi. Di Indonesia, bahasa nasional yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Yang keempat, ada kebudayaan. Kebudayaan adalah identitas yang melekat pada diri seseorang berdasarkan hasil karya, sistem pengetahuan, dan nilai-nilai yang dianut. Pertanyaan nomor 3, bagaimana cara mempertahankan NKRI dari disintegrasi bangsa? Salah satu penyebab terjadinya disintegrasi bangsa atau perpecahan antar bangsa ini adalah tidak menerima suatu perbedaan, sehingga tidak menimbulkan sikap toleransi. Cara untuk mempertahankan NKRI dari disintegrasi bangsa adalah dengan cara menerima suatu perbedaan yang ada, menghindari atau menjauhi konflik antara satu dengan yang lainnya, tidak berperilaku rasis, bersikap adil, dan menimbulkan sikap tenggang rasa.
Pertanyaan nomor 4. Secara umum dikenal ada 3 macam sistem pemerintahan, yaitu sistem pemerintahan presidensial, parlementer, dan semi-parlementer. Jelaskan maksudnya. Indonesia menganut sistem apa? Dan jelaskan mengapa Indonesia menganut sistem tersebut. Sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan presidensial adalah sistem yang memiliki kekuasaan eksekutif melalui pemilihan umum. Di sistem ini, rakyatlah yang memilih presidennya, dan presiden menjalankan perannya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Selanjutnya, sistem pemerintahan parlementer. Di sistem ini, parlemennya memegang peran yang sangat penting. Perdana Menteri dipilih dan diangkat langsung oleh parlementer. Dalam sistem ini, ada Perdana Menteri dan ada Presiden, tetapi Presiden hanya menjalankan perannya sebagai kepala negara. Selanjutnya ada sistem pemerintahan semi-parlementer. Sistem pemerintahan ini adalah gabungan dari sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer, di mana Presiden dan Perdana Menteri menjalankan peranannya bersama-sama. Nomor 5. Bagaimana pendapat Anda terhadap paham radikal yang saat ini marak di Indonesia? Sebelumnya, radikalisme adalah paham atau aliran yang menginginkan suatu perubahan atau pembaruan sosial dan politik dengan cara kekerasan. Menurut saya, radikalisme yang sedang marak di Indonesia saat ini menimbulkan dampak buruk. Di antaranya menghilangkan keharmonisan antar umat beragama dan merusak nasionalisme ideologi Pancasila. Hal yang seharusnya kita lakukan sebagai warga negara Indonesia dalam menyikapi hal ini, hendaknya kita menjaga persatuan dan kesatuan, serta melawan segala macam paham kebencian yang ingin merusak keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertanyaan terakhir, jelaskan hubungan antara wawasan Nusantara, ketahanan nasional, dan bela negara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang suatu bangsa dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang meliputi darat, laut, dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan. Hubungan wawasan Nusantara dengan ketahanan nasional adalah di mana wawasan Nusantara memperkuat dan mempermudah pengelolaan ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional itu sendiri merupakan kondisi yang harus diwujudkan agar pencapaian tujuan nasional tersebut dapat berjalan dengan sukses.